Ternyata UAS sama serius sama. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Ibu absen dulu ya anak-anak. Nusaibah, Hadir Ibu. Nurul, hadiroh. Okti, Hadir. Nuryuriake, hadiroh. Nurma, hadiroh. Nopi, Nia, hadiroh. Nah, ada cowok. Ada yang gak hadir? Ada Bu Nopal. Nopal kenapa? Sakit. Sakit apa? Sakit. Baik, kali ini kita akan belajar sistem reproduksi pada manusia. Ada yang udah bikin resumnya? Sudah Ibu. Ada yang bisa jelaskan apa yang sudah didapat dari hasil resumnya? Nurul, boleh? Tentang apa? Sistem reproduksi. Jadi sistem reproduksi itu fungsinya untuk menghasilkan keturunan. Selain Nurul, ada yang menambahkan? Nusa? Itu Bu, organ reproduksi, ada pria wanita, ada organ luar sama organ dalam. Kalau di pria itu organ luar itu ada penis sama skrotum. Kalau dalam itu ada testis, epididymis, dan lain-lain. Kalau di perempuan itu organ luarnya itu ada vulva, labia mayor, labia minor, klitoris. Organ dalam itu vagina kan di dalam. Iya. Ada yang mau nambahin lagi? Lain sebagainya. Sudah Ibu. Sudah. Oke. Panik. Oke, sebelum Ibu jelaskan, Ibu mau tanya, ada yang kenal ini siapa anak-anak? Gambar di sini siapa? Ada yang mengenalinya? Enggak kelihatan wajahnya. Belum kenal. Siapa itu? Sebentar ya. Teman Ibu. Ini ada yang kenal siapa? Kenal. Siapa? Cinta. Ini Pas lucu. lagi peda, pas lagi. Enggak, itu lagi cosplay. Jadi boy, di siapa dia? Jadi laki-laki ini Lucinta Luna alias Muhammad Fattah. Oh iya. Dia pakai topi, pakai celana. Ini yang sampingnya ada yang tahu? Enggak. Ini nama aslinya bukan. Kalau tidak salah ya, Nusaibah. Dewi Ayubasari kalau nggak salah, tapi sering dikenalnya Abas. Habibah. Abas jadi pacaran. Oh, Itu pernah tunangan. Ada yang pernah dengar beritanya? Iya, pernah Ibu. Pernah, tapi nggak tahu Lucinta Luna siapa. itu laki berubah jadi perempuan. Nah, dia sebaliknya, perempuan jadi laki. Oh, Jodoh. Ada yang sekarang. Jodoh kan cerminan diri, Bu. Hmm. Nih, versi rambut pendek. Nah, ini udah jadi perempuannya. Udah jadi. Gender. Nih, versi rambut panjangnya tidak berubah. Wow. Oke. Terus katanya dia mau jadi seperti Lisa Blackpink.
Aduh. Ada yang tahu dia operasi apa aja? Iya, hidung, payudara, Seluruh tubuh. apa sih? Seluruhnya. Seluruh tubuh, ya. Detailnya nak apa? Kalau kelaminnya Bu masih. Kelaminnya kan jelas berubah, dia jadi perempuan. Kelaminnya Siapa diganti. tahu ada yang udah Bibir. Bibir, ya. Dia gergaji rahang juga. Iya. Operasi plastik. Mata, Pita suaranya. Terus tulang ekornya. Kepalanya. semuanya itu Iya, kayak ganti dia. Pasang rahim dia. Oh pas merah. Iya. Update banget ya. Itu rahim siapa nih? Pertanyaannya, Besti. apa kalau cinta muda bisa hamil? Enggak. Enggak. Karena tidak mengandung 1 tahun. Itu mah bohong bocah. Iya, ini settingan. Dia Itu emang- disensor. dia ini terlalu seksi anak-anak ya. Jadi Tapi jadi dia ibu bisa sensor. Bu. Iya, ini nggak tahu dia inisiatif untuk photoshoot dengan pakai dress, terus dia seperti keadaan hamil gitu. Nah, tadi udah disebutkan ya bahwa organnya saja berbeda. Ini seorang Muhammad Fatah, usia 30 tahun. Wow. Update banget itu. Iya, harus tahu masa kini. Jadi Jadi namanya apa Bu? apa? Dan Lucinta Luna Majalita, underscore Majalita. Wih. Kalian boleh cari tahu. Follow dia. Iya, saya tuh begitu geram dengan jawaban dia. Apa sih motivasi dia? Ada yang tahu motivasi dia kenapa dia mau jadi Cari sensasi. cari sensasi? Menjadi diri sendiri. Karena selain kasus transgender ini ya, transgender and trans woman ya kali ya. Trans woman. Ibu ada tugas diskusi terkait transgender ini. Bagi 2 kelompok dulu. Ada berapa? 7 orang, berarti ada yang satu kelompok 4 orang, ada yang satu kelompok 3 orang. Oke. Ini 1, 2, 3, kelompok 1, yang belakang kelompok 2. Nah, yang kelompok 1, kalian mendiskusikan tentang tanggapan kalian bagaimana mengenai Lucinta Luna. Tanggapan kalian. Kelompok 2 diskusinya terkait hamil di usia dini, 13 tahun sudah hamil. Apa yang terjadi? Terus solusi dari kalian seperti apa? Tanggapannya seperti apa? Ibu kasih 10 menit untuk kalian diskusi. Kelompok 1 yang mana aja Bu? Ini Nusaibah, Nurul, Okti, Nurma. Nah, Nurpin ya. Nanti dia ke kelompok 2. Kelompok 2 banyak banget pertanyaan tadi. Biar tidak Bagaimana tanggapan Anda mengenai Lucinta Luna? Yang kekurangannya juga termasuk apa dampak dari manusia punya kekurangan. dia betul. Iya. Dari tidak perilaku transgendernya itu gitu. Tanggapi tentang transgender. Itu bersyukur. Pasti di mana sih? Nulisnya di mana Bu? Nulisnya di mana? Diskusi aja nanti presentasi. Kami tadi sini 13 tahun. Buat catatan kecil aja deh. Enggak Bu. Udah ada di otakmu kok. Kita yang orang transgender. Tapi dia udah nggak ada 12 Bu. Bu, emang boleh? Kenapa? Gua orang gila. Ada orang gila di sini? Ini Bu. Loh, 21. Dilanjut anak-anak diskusi ya. Kita tentang apa? Tentang Transgender. Kelompok 1 tentang transgender. Kelompoknya hamil ini 13 tahun. Udah tahu. Atau barangkali kalian tahu yang lebih dini dari itu boleh. Ada juga 9 tahun. Berapa 5 tahun ya? Silakan didiskusikan nanti presentasi di depannya. Yang kata seru banget itu.
bener nggak sih? Nah itu juga jadi bingung. Apa ini gimana ya? Tapi kan kemungkinan hamil itu bisa aja kan di itulah ya sama orang yang gak dikenal bisa juga Bisa juga Bisa juga. orang yang terlalu bebas bisa juga. Kayak siapa contohnya? Siapa? Mau nggak nyebut siapa? Uma boleh merapat aja ke sini biar enak diskusinya. Jadi gimana? Nah, target negara adalah itu tuh Nggak ada kami, Iya, iya. tapi kan nggak semua, tapi kan nggak semua transgender ada yang Iya kayak enggak iya. kayak Cuma penampilannya sama ininya, tapi kelaminnya masih tetap. Jadi kalau mau balik bisa ya. kayak sih itu yang asal Tapi kalau lu cinta ganti semuanya. Kalau yang bilang itu dia muda itu masih banget ya dia muda. Tapi sih masih dia soalnya juga masih tahu kalau kasih senangannya itu Ceweknya cewek kalau dilihat dari usia yang sejatinya salah juga kan iya itu kan kehamilan saudara saudara cewek kalau di kebanyakan usia lain, tapi kok mau ya? ya Ya orang dia yang dulu cewek ininya cowok bukan si ceweknya kok mau karena si apa ceweknya siapa si kan dia sembilan sembilan cowoknya mau belum ceweknya mau sih kan ada cewek tapi dulunya tuh cewek iya itu tapi sih sama cowok boleh dan cewek itu punya si nilainya kok cowok jadi cewek Iya, namanya itu kan fungsi itu belum iya karena bukan dalam beda itu jadi kandungan kuat bakalan tentang ya udah itu terus ini bahas dari segi apa ya usia tuh dia segi bebas sih bebas enak bebas berarti dan oh iya tuh orang itu smart gender dari jadi kita melamar oh gini mengenal transgender dan risiko penyakit yang menyentuh itu si yang meninggal tuh kan siapa Dorce dia kan iya dia mengangkat anak ya sih tapi iya suka kayak tapi kayak gitu dia Islam kan seriusnya tapi pas meninggalnya sebagai apa dia oh iya laki-laki iya kan dia kan laki kan laki jadi dipulangin sebagai iya kenapa sih kayak gitu ngerti nggak dia tidak boleh kayak ini secara wanita iya mana dengan itu yang tapi kalau tapi masa sih udah apalagi sekarang mah lebih ke ya harus juga kalau sebenarnya nggak apa-apa kan itu kan pribadi itu kalau televisi iya padahal sekarang lebih ke situ jadi mau dikit juga nggak terlalu ngaruh itu transgender itu disebut dengan cewek itu cuma transgender dari cewek ke cowok cowok ke cewek oh ada ini apa bulan sama aja jadi gimana ada ini terapi prosedur menjalin terapi gender minimnya terapi yang umumnya meliputi terapi penggantian hormon operasi risiko ada risikonya nih ada di sini tapi lo kata cowok cewek ke cowok ke cewek lah banyaknya cowok ke cewek karena gampang dari ada prosesnya kelaminnya ya coba kalau cewek ke cowok gimana kelaminnya masih bentuk iya iya kan tapi masa berarti gak sih susah iya kalau itu kan berarti yang yang ada kebanyakannya cowok cewek iya itu juga kalau cewek ngapain jadi cowok ada tapi alat kelamin pasang dari sini ada kan kayak payudaranya buat apa gitu benar biar bisa nikah sama dia jadi lagi jadi dulu bener namanya beda lupa ya oh iya ibu ada yang sudah diskusinya anak-anak udah oke karena kelompok 2 sudah siap kita saksikan terlebih dahulu kelompok 2 ya anak-anak silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tapi bertiga saja biar satu kelompok aja nomor 3
Tiga perempuan. Bertiga. Ini keempat. Bisa dari bokapnya kelaminnya dua nggak sih? Oh, Yang kelaminnya dua. Iya betul. Oh ya, tadi tanya yang bingung gitu ya. Jadi nggak tahu maksudnya kemana. Gue yang mana nih? Iya, kayak Maju. Iya ya. Dia siapa cowok ya? Enggak, yang cowok ya. Awalnya cewek tapi cewek kan awalnya. Baik anak-anak, perhatikan dulu kelompok 2 ya. Gimana langsung jadi cewek? Ada awalnya. Silakan diskusikan apa yang kalian ketahui terkait hamil dini. Jadi dari hasil diskusi kami mengenai hamil dini di usia 13 tahun ya, seperti yang kita ketahui kan belakangan ini tuh marak banget berita mengenai anak-anak usia dini yang hamil di luar nikah gitu ya. Kayak anak-anak sekolah udah banyak yang hamil di luar nikah. Nah, faktor utama yang menyebabkan hal-hal tidak baik seperti ini terjadi itu dikarenakan yang pertama pergaulan bebas atau faktor lingkungan di sekitar mereka. Terus yang kedua itu kurangnya ilmu pengetahuan atau didikan dari orang tua gitu mengenai bahayanya hamil dini atau bahayanya seks sebelum waktunya gitu. Terus yang ketiga itu faktor apa? Boleh secara bergantian menjelaskan. Udah sama tadi jelasin. Jangan samanya semuanya, yang lainnya juga ikut menjelaskan. Yang ketiga itu faktor apa yang mungkin bisa disebabkan dari udah. Mungkin dua faktor utamanya yang penting gitu. Terus kalau dalam segi kesehatannya, kalau hamil di usia dini itu bakal rentan banget terjadi keguguran ya. Iya. Karena Karena fungsi di rahimnya itu belum sempurna gitu. Kayak gitu. Makanya di Indonesia juga kan menyarankan ya untuk kayak peraturan kayak gitu. Untuk nikah itu di umur 20 tahun. Jadi karena di bawah umur 20 tahun itu sangat rentan untuk hamil untuk keguguran ketika hamil itu kayak gitu. Belum lagi kesehatan mental dari anaknya juga. dari kesehatan kayak mereka kan apalagi anak usia dini tuh bisa dibilang pemikirannya belum matang ya. Jadi kayak misalkan dia hamil terus dia melahirkan berarti kan dia udah menjadi seorang ibu dan orang tua gitu. Dari segi pola pikir aja tuh belum bisa gitu. Berpikir buat diri dia sendiri aja belum bisa apalagi memikirkan anaknya gitu. Jadi dari segi kesehatannya juga belum mumpuni, dari segi mental dan pikirannya juga belum mumpuni gitu. Kayak ekonominya juga kan mengikuti belum mumpuni. Ada yang disampaikan lagi? Sudah mungkin Dari kelompok 1 bagaimana tanggapannya? sudah cukup harus Bu. Cukup. Itu yang kasihan itu pandangan dari masyarakat. Pandangan dari masyarakatnya juga berpengaruh ya. Contohnya kayak ini ada kasus tadi dari hasil kita nyari-nyari gitu searching, ada kasus dari seorang YouTuber luar negeri ya, dimana dia umur 13 tahun, di usia 13 tahun dia sudah menikah dan hamil. Nah dia mempublikasikan mengenai kehamilannya di usia 13 tahun ke khalayak umum, tapi respon dari khalayak umum itu ya berbau negatif, seperti mengkritik dia untuk mengaborsi saja gitu, menggugurkan saja karena memang usia 13 tahun itu belum apa ya? Masih rentan Belum siap gitu, belum bagus lah maksudnya. Belum layak. Ya belum layak. Sama itu belum layak buat hamil gitu. Masih jelek. Udah Ibu. Udah, oke. Rentan cerai juga nggak sih kalau misalkan abis hamil terus nikah? Iya betul. Rentan cerai. Ada tanggapan lain dari kelompok 1? Udah ya. Udah? Cukup? Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Aplaus buat kelompok 2. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kelompok 1. Silakan kepada kelompok 1 mendiskusikan terkait Kita mau ngomong transgender. apa? Cewek semua. Iya, tadi Lu cowok doang. Tadi cowok doang. Makanya yang mau di depan. Jadi
Oh, tadi mau di sini. Silakan jalan. Silakan pengertian transgender. Sebentar apa yang ininya? Oh ini sok. Apa? Ini dulu. Apa prosedurnya? Apa yang resikonya? Sok. Dari kelompok 1 yang telah didiskusikan tadi, hasil yang telah didiskusikan tadi bahwa transgender itu beresiko mengalami gangguan kesehatan organ reproduksi dan mudah terkena penyakit menular seksual seperti halnya HIV, sifilis dan gonor. Iya. Oleh karena itu juga penting bagi transgender yang aktif secara seksual untuk selalu menggunakan kondom saat berhubungan intim. Bukan kalau apa sih? Vaginal. Kontrasepsi. Iya. Selalu Itu apa? Itu Iya. contohnya Iya, alat contoh. Jadi dari tadi pengertiannya belum ya? Belum Pengertian dari pengertiannya itu transgender, trans berarti kayak pergantian kelamin, bisa dari cewek ke cowok atau cowok ke cewek gitu. Nah tapi nggak semua transgender itu ngerubah alat kelaminnya, jadi cuma ngerubah kayak penampilan dari luarnya aja. dari luarnya aja, misalnya kayak misalnya rambutnya dipanjangin, gitu, payudara gitu. Tapi dia apa? Kelakuannya Kodratnya tetap laki-laki kayak dari kalau ibadah kalau itu dari Masih ada yang kayak gitu juga. Tapi ada juga yang belum semuanya nggak sih? Ada itu tadi sama juga. Terus prosedur menjalani transisi gender ini ada dua. Yang pertama itu ada terapi penggantian hormon sama ada operasi. Nah, terapi penggantian hormon ini pada transgender pria itu berfungsi untuk merangsang pertumbuhan kumis dan ciri fisik maskulin lain seperti warna kulit, rambut, suara yang jadi lebih berat hingga distribusi lemak. Kalau pada transgender wanita itu terapi penggantian hormon bertujuan untuk membentuk payudara, mengurangi bentuk otot, menambah lemak di pinggul hingga mengubah suara. Jadi mungkin jakurnya atau tes suara, jakurnya mungkin diapa ini jadi suaranya berubah. Digorok. Terus ada operasi juga. Transpuan yang menjalani operasi itu tujuannya untuk mengubah kayak tadi juga sih sama suara, kulit, wajah, pinggul, bokong gitu ya. Terus hingga pengangkatan penis dan testis. Nah kalau sementara itu bagi trans pria tujuannya itu membuat tampilan dada dan organ kelamin serta mengangkat rahim. Kalau yang dari perempuan ke laki-laki. Nah, Terus kalau ada operasi katanya misalnya mengurangi apa ini teh? rahang. Iya, rahang di kalau enggak menambah hidung itu kan Nambah hidung. daging yang ada di apa? Di telinga, di belakang telinga. Jadi itu dia tuh sebenarnya nggak terlalu nambah dari luar, tapi dari tubuhnya sendiri atau dari iris ke sini gitu pokoknya. Operasinya tuh. Itu. Udah. Terus resikonya udah. Ayah resikonya. Udah resikonya. Udah. Iya, ada juga nih mau nambahin yang resikonya itu bisa jadi pengeroposan tulang, mungkin karena banyak dimodifikasi kali ya. Terus ada tekanan darah tinggi, terus perubahan metabolisme tubuh, kenaikan berat badan yang berlebihan, serta pembekuan darah atau emboli. Kayak gitu ya. Ya karena tubuhnya itu kan diubah kan, terus ada yang dari penggantian hormon, penggantian hormon dari perempuan ke laki-laki atau dari laki-laki ke perempuan, terus operasi di mana tubuh diubah-ubah gitu, jadi pasti ngaruh ke yang ada di dalam tubuhnya gitu. Salah satunya ke metabolisme tubuh, belum lagi ke mentalnya juga, sama kayak yang hamil dini tadi gitu kan, pasti dari masyarakat banyak yang menghujat kan, banyak yang setuju, apalagi bertolak sama norma, sama agama juga gitu. Bagaimana kelompok kedua? Ada tanggapan? Iya, kelebihan uang yang kasarannya nggak tepat gitu. Ada tanggapan terkait transgender dari kelompok 2 ke kelompok 1? Kalau mengenai transgender di negara kita sendiri itu ada larangannya nggak sih?
atau dibebaskan? Sebenarnya kayaknya itu hak pribadi kalau transgender kayak gitu, kayak kan kalau kayak gay, lesbian kan lebih ke sifat ya. Tapi kalau transgender itu bukan larangan, cuma Kayak kayak norma aja gitu. iya, Misalnya kayak kalau misalnya dia artis, dia akan di-ban kayak di televisi kayak gitu harusnya. Tapi kan sekarang kayak masih ada aja yang tampil di TV. Tapi kan Iya. kalau ya kalau sekarang malah dapat panggung gitu Iya, kan iya, di iya, tuh. Indonesia. Kayak nggak ada peraturan yang tepat Oh. gitu ya. cuman jadi balik lagi kalau di Indonesia tuh kayaknya transgender tuh emang apa tidak dilarang, cuman itu Secara norma, apalagi mayoritasnya di kita tuh kan Islam kan, jadi benar-benar menolak banget. jadi paling cuman- sanksi sosial aja. Sanksi sosial sih. Oke, terima kasih kepada kelompok Ya, 1. terima Aplaus kasih. buat kelompok 1. Dari kasus transgender dan hamil dini ini, transgender yang ibu ketahui ya, ada yang namanya kelamin ganda ya. Katanya bingung dia mau jadi perempuan atau jadi laki-laki gitu. Nah, itu dilihat dari mana karakteristik dia itu mengarahnya ke perempuan atau ke laki-laki gitu kan. Kalau mengarahnya ke laki-laki berarti yang perempuan yang dihilangkan kelamin yang perempuannya dikasih. Begitupun sebaliknya. Tapi ibu Ya, kenapa dok? dua kayak gitu itu dua-duanya berfungsi. Kalau misalnya Ibu juga kurang tahu karena itu pas begitu lahir ternyata kelaminnya ada 2 gitu kasusnya. jadi Tapi Ya. jadi itu sih. Oh, jadi Pas itu ya. kalau misalkan dua itu kan misalnya bukan secara reproduksi luar doang atau ada dalamnya juga, misalkan yang perempuannya berarti ada rahimnya, ada ovarium, terus baiknya ada testis, ada penis atau ada testis, ada penis kan, nah, ada testisnya juga, dalamnya ada segini segala macam. Tapi kalau misalkan ada Soalnya- tesnya doang, Tadi soalnya tuh dulu kalau misalkan dengar kayak gitu mikirnya cuma luarnya doang, ngerti nggak ya? Kan misalkan ada penis sama ada yang kayak lubang vagina gitu. tapi kayaknya bener deh, cuma luarnya aja soalnya Cuma luarnya aja, di luarnya aja. setelah diperiksa Oh, depan itu yang cuma ada satu gitu. dia lebih ke condongnya ke cowok karena yang fungsi dalamnya itu cowok gitu. Oh, berarti kalau yang kayak gitu misalnya dia lebih ke cowok, berarti emang gak ada rahim, gak ada ovarium gitu, berarti Iya. cuma luarnya aja. Iya betul. Jadi secara di luarnya aja bayi ini tuh punya rahim. Nah, berarti yang dihilangkannya yang Tapi organ luarnya laki-laki gitu berarti bu. Tapi beda lagi kalau tomboy. Itu kan beda. Itu bisa jadi karena Perilaku perlakuan orang tua. Lingkungan. Kalau kata orang tua dari kecil wujudnya perempuan ya dikasihnya boneka gitu. Jangan sampai udah gedenya wujud perempuan sukanya ke Mobil Iya. mobilan. ke yang mengarah ke laki-laki. Nah itu juga perlakuan bisa menjadi faktor dari kebiasaan gitu. Hingga akhirnya yang disukai anak perempuan tersebut justru yang disukai anak laki-laki. Atau mungkin karena lingkungan di rumahnya tuh satu perempuan tapi di komplek itu banyaknya laki-laki, otomatis dia ikutan main kelereng ikut, main bola ikut, Apa misalnya main layang-layang kakaknya ikut. banyak tapi laki-laki semua gitu bisa. Bisa. Nah itu perilakuannya kan tomboy juga ada yang banyak, misal 3 kakak laki-laki 1 perempuan. Alhasil adiknya suka pakein baju kakaknya yang metal, rock and roll gambarnya gitu. Justru ada yang lebih suka warna hitam daripada warna pink. jadi untuk model. Iya boleh. Di kamar mandi lah di bawah. Kayaknya di bawah deh. Enggak juga di sana. Itu cowok. Enggak, di sana ada sebenarnya cuma suka bingung. Kalau Mau pipis? terkait hamil dini, ada yang namanya aborsi. Anak muda. Iya, nanas muda itu mengandung browniase ya, ada enzim. Jadi itu dipercaya nanti bisa membunuh gitu. Pada kenyataan kasusnya, ada kakak kelas saya, dia ingin banget berusaha menggugurkan bayinya. Kok ibu tahu? Iya, Dia dia jahat ya ibu. nanas dimakan, obat-obatan dimakan, terus bayi
bayinya nggak mati. Pada ruang. Iya, pada ulung ya. Nah, tapi pas lahir cacat, kupingnya tidak ada sebelah karena pengaruh obat yang dikonsumsi. Obat biar itu aborsi. Iya. Kalau kalian pengen tahu aborsi sekilas ada filmnya. Tapi film horor aborsi itu dia caranya SMA kan, masih SMA. Dia minum obat terus perutnya ditekan sekencangnya hingga keluar darah dari alat reproduksinya. Karena laki-lakinya masih ingin melanjutkan pendidikan. Ya, akhirnya yang jadi korban terus bayinya, yang perempuannya sakit juga. Oke, ini terkait sistem reproduksi ya. Isu yang lagi viral, transgender dan hamil dini. Karena kebanyakan dari buku-buku. Gimana dia? Tidak Bu. Ada yang mau disampaikan? Nopi Bu Nopi. Ibu kalau Ada juga aborsi- yang kedukun. Apa nanti? kalau aborsi ke rumah sakit katanya nih ya harus ada perizinan dari orang tua. Itu kalau tidak apa-apa sama si ibunya dari rumah sakitnya bagaimana? Dan si ibunya. Jadi kalau di rumah sakit itu justru udah legal, ada sholatnya perjanjian gitu. Beda sama di dukun. Kan misalnya udah dioper, misalnya udah dikeluarin, ternyata si ibunya itu ada apa gitu terus meninggal, itu apakah akan menyalahkan pihak rumah sakitnya ataukah sesuai perjanjian yang tadi? Di situ pihak rumah sakit itu karena sudah ada perjanjian, jadi itu sudah di luar rumah sakit gitu. Jadi nggak bisa gitu nuntut pihak rumah sakit karena sudah ada hitam di atas putih. Nah seperti itu. Takut nggak sih? Harus terima konsekuensinya. Iya, harus terima konsekuensinya. Jadi kalian harus berpikir dulu gitu. Kan dari agama juga sudah ada ayatnya ya, melakukan zina, yang artinya jangan kau dekati zina. Ya seperti itu. Itu dari agamanya. Kenapa juga? Ada yang akan disampaikan? Ada buat tadi. Kenapa? Gak tahu tuh nggak ibu. Pengen pulang. Oke, sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Apa ini? Sebentar lagi istirahat, kamu bisa. Jadi harapannya ya dari harapan ibu ya dengan kalian belajar sistem reproduksi pada manusia, kalian mengetahui bagaimana perbedaannya, bagaimana organnya, bagaimana kasusnya yang terjadi. Harapan ibu ini bisa membekali kalian ya, membekali kalian dari hal-hal seperti itu ya, dari transgender dan hamil dini, termasuk dari menjaga kebersihan alat reproduksi gitu ya. Termasuk dengan makanan-makanan yang baik untuk dikonsumsi gitu ya. Ibu, kalau misalkan rambut pendek itu termasuknya tomboy. Tidak bisa dikatakan pendek ya. Ya kalau perempuan rambutnya pendek. Itu rambut pendek tuh karena dia nggak mau gerah, nggak mau sisiran. Itu kan faktornya. Oh, salah satunya ada Novi katanya. Nah itu kayak gitu. Jadi nggak bisa dikatakan tomboy juga gitu kan. Tomboy juga ada yang 1% gitu, ada yang 50% gitu. Kalau sampai ganti kelamin namanya transgender, ya. Oke, berhubung waktu sudah habis, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Ibu ucapkan terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.